Santapan Harian. Hari ini kita akan membaca Yosua pasalnya yang keempat. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-9. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berilah kami hikmat dan bimbingan ketika mendengar sabda-Mu saat ini. Buatlah kami peka terhadap suara-Mu dan berilah kami hati yang mau taat. Di dalam Kristus Yesus, Sang Terang Firman, kami berdoa. Amin. Yosua 4 ayat 1-9. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, Tuhan berfirman kepada Yosua, "Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari tengah sungai Yordan ini, dari tempat berpijak para imam itu, bawalah ke seberang dan letakkanlah semuanya itu di tempat kamu menginap malam ini." Lalu Yosua memanggil ke-12 orang dari orang Israel yang ia tetapkan, seorang dari tiap suku. Ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke tengah sungai Yordan di depan tabut Tuhan Allahmu, dan masing-masing angkatlah di atas bahumu sebuah batu menurut jumlah suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di antara kamu. Jika anak-anakmu di kemudian hari bertanya apa arti batu-batu itu bagi kamu, kamu harus menjawab bahwa ketika tabut perjanjian Tuhan diseberangkan di sungai Yordan, air sungai itu terputus di depan tabut itu. Sebab itu batu-batu itu akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya." Orang Israel melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah sungai Yordan, seperti yang difirmankan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel. Mereka membawa batu-batu itu ke seberang, ke tempat mereka bermalam dan meletakkannya di situ. Lalu Yosua menempatkan pula 12 batu di tengah sungai Yordan, di bekas pijakan para imam yang mengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai hari ini. Sahabat Scripture Union Indonesia, orang mendirikan batu-batu peringatan sebagai penanda akan adanya suatu peristiwa yang ingin dikenang dan diperingati. Ada batu peresmian sebuah bangunan dan ada pula batu nisan. Semua batu itu dibuat dengan tujuan untuk menjadi tonggak sejarah dari sebuah proses, peristiwa, atau kisah hidup seseorang. Batu peringatan seperti itulah yang Tuhan mau dan perintahkan kepada umat Israel untuk dibuat setelah mereka keluar dari sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan yang Tuhan janjikan kepada mereka. Batu-batu peringatan itu dibuat dari batu-batu yang diambil dari tengah sungai Yordan, dari tempat para imam berpijak, dan kemudian ditegakkan oleh Yosua di Gilgal atau di batas timur Yeriko. Melalui batu-batu peringatan tersebut, Allah menghendaki agar umat Israel tidak lupa akan karya Tuhan yang ajaib, yaitu bahwa Ia telah membuat sungai Yordan tersibak menjadi daratan yang bisa dilalui umat Israel sehingga mereka bisa masuk ke tanah Kanaan. Melalui batu-batu peringatan itu, umat bisa bercerita kepada anak cucu mereka tentang karya Tuhan yang dahsyat. Dengan begitu, bangsa Israel dan anak cucu mereka bisa diteguhkan imannya melalui ingatan akan karya-karya Tuhan yang ajaib. Dengan cara seperti itu pula, iman bisa diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Melalui kisah Alkitab ini, kita bersyukur bahwa ada sarana yang bisa dipakai untuk membantu kita dalam mengingat karya-karya Tuhan dalam hidup kita. Ada sarana untuk bercerita kepada anak cucu atau siapapun yang mau mendapatkan manfaat dari batu-batu peringatan itu. Namun, sudahkah kita membangun atau mempunyai batu-batu peringatan semacam itu di dalam hidup kita? Jika belum, mari kita
Buat batu-batu peringatan untuk setiap hal luar biasa atau istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dari situ, mari kita ceritakan kepada anak cucu dan siapapun agar mereka memiliki iman yang kuat dan semakin percaya bahwa tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dengan segala kebaikannya, Allah akan selalu menyatakan kasih dan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas segala sarana yang Engkau sediakan untuk membantu kami mengingat karya-karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk Alkitab, komunitas iman, dan setiap momen yang Engkau berikan. Bantu kami untuk selalu menghargai dan mengingat kebaikan-Mu dalam setiap langkah kami. Dalam dekapan kasih-Mu ya Kristus, kami berdoa. Amin. Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811 9910 377. Tuhan Yesus memberkati.